Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam ialah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ada 4 macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para Rasul. Yang pertama adalah kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad pertama Masehi. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Selain 4 kitab tersebut, Allah juga telah menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi terdahulu. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran, adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab suci. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18-19. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada yang pertama Nabi Adam alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Yang kedua Nabi Syed alaihi salam sebanyak 50 suhuf. Yang ketiga Nabi Idris alaihi salam sebanyak 30 suhuf. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Dan yang kelima Nabi Musa alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Nabi Musa juga menerima kitab, yaitu kitab Taurat. Materi yang kedua adalah dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalil terkait keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja.
tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Materi yang ketiga adalah kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang pertama adalah kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan pada Nabi Daud alaihi salam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Secara bahasa, Zabur berasal dari kata Zabaro Yasburu Zabrun yang artinya tulisan. Jadi, Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tertulis. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55. Zabur atau juga disebut Mazmur. Mazmur berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Kitab Zabur diturunkan Allah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini diberikan kepada hamba yang soleh, serta sebagai pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 2. Isi utama dalam kitab Taurat adalah 10 perintah atau the 10 commandments yang berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian syariat. 10 perintah itu antara lain, yang pertama, perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hormat, hikmat, dan khusyuk. Yang ketiga, perintah mengkuduskan hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Sabtu, yaitu hari ke-7 setelah bekerja 6 hari dalam seminggu. Yang keempat, perintah menghormati kedua orang tua. Yang kelima, perintah menghindari pembunuhan sesama manusia. Yang keenam, perintah menghindari perbuatan keji. Yang ketujuh, perintah menghindari perbuatan mencuri. Kedelapan, perintah menghindari perbuatan berbohong dan bersaksi palsu. 9, perintah menghindari perbuatan cabul. 10, perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Adapun fungsi diturunkannya kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama, untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan Maha Esa. Yang kedua, agar manusia hanya menyembah Allah saja. Yang ketiga, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak. Yang keempat, agar manusia tidak berlaku kasar, curang, dan dusta. Yang kelima, menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kitab suci yang ketiga adalah kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Kitab Injil semula berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil.
Makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa alaihissalam menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir untuk seluruh alam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun, tepatnya sejak usia 30 sampai usia 33 tahun. Lalu beliau diangkat atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Isi yang terkandung dalam Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab Zabur mengajarkan puji-pujian, yaitu zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dan kekotoran nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajarkan manusia untuk hidup zuhud, yaitu pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahwa Injil merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Adapun menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Perlu dipahami bahwa tidak semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, karena ada juga yang disebut hadis qudsi. Perbedaannya adalah bahwa isi dan redaksi Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila dibaca bernilai ibadah. Adapun hadis qudsi isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun redaksi kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran, yang pertama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid ini merupakan isi terpenting yang dikandung oleh Al-Quran. Yang kedua, ibadah, yaitu semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang berbuat kebajikan dan ancaman berupa siksa bagi orang yang berbuat kejahatan. Yang keempat, hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, kisah dan riwayat orang-orang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi iktibar dan suri teladan bagi umat setelahnya. Selain itu, ada kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf. Akan tetapi, dibandingkan dengan kitab dan suhuf yang lain, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan. Di antaranya yaitu, yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Yang ketiga, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai obat penawar hati. Adapun fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak mampu memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak yang menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Dengan demikian, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat.
Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia, atau hudan linnas. Selain itu, ada nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama yang cukup banyak, di antaranya yaitu yang pertama Al-Kitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Az-Zikr, yang keempat Al-Huda, yang kelima An-Nur, dan yang keenam Al-Bayyinah. Materi yang keempat adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah antara lain yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang kelima, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keenam, menumbuhkan sikap optimis karena dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Yang ketujuh, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Dan ini kesimpulan materinya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.